Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Arif Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali tentang penggunaan aplikasi pembayaran administrasi sekolah. Sebelumnya sudah pernah saya share bagaimana tutorialnya penggunaan aplikasi ini. Antusias teman-teman cukup bagus. Ini ada permintaan, ada pertanyaan, Kak, ini bagaimana cara menambah kolom pembayaran? Ada juga bagaimana cara mengirimkan tagihan ini ke WA orang tua. Ada juga banyak sekali nih, apakah aplikasi ini bisa digunakan untuk jenjang SD, misalkan SMP, SMA, SMK, MA. Insya Allah saya jelaskan di sini semuanya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Bagaimana supaya aplikasi ini yang pertama kita gunakan untuk jenjang SD misalkan. Ini yang saya buatkan untuk MA ya. Misalkan tinggal kita ganti aja di nama sekolah. Nama sekolah misalkan SD ya, SD Darut Taqwa misalkan ya. SD Darut Taqwa Semarang. Untuk alamat masih tetap misalkan ya. Untuk kelas ini ya, kelas misalkan kita ganti kelas 1 misalkan ya, 1. Untuk jurusan karena di SD belum ada, kita kosongkan saja. Untuk tahun ajaran ini bisa kita sesuaikan dengan tahun ajaran yang sedang berjalan. Untuk bagian keuangan berarti nama bendahara nanti yang bertanda tangan pada kolom tagihan. Untuk selanjutnya di menu input data, silahkan teman-teman bisa input mulai dari nomor, NIS, nama, status siswa ya. Status siswa di sini itu artinya di sini ada yang bayar mandiri, berarti bayar full, ada yang ikut panti misalkan. Nah, ini sudah ada contohnya, tinggal teman-teman ganti sesuai dengan status siswa yang bersangkutan. Ingat kalau misalkan copy paste, perhatikan di sini ya. Dilarang kelas melakukan copy paste biasa, Ctrl V, tapi gunakan copy paste spesial ya. Pilih yang value ini ya. Sehingga yang kita copy adalah hasil dari tulisannya. Sehingga tidak akan merubah format. Terus kita kembali setelah kita ubah nama SD by kelas, kita tentukan di menu pembayaran SPP. Nah, nih yang tadi nomor NIS tinggal nama otomatis, siswa ini juga otomatis. Nah, ini SPP per bulan ini bisa teman-teman tentukan. Nah, misalkan setiap siswa itu pembayarannya berbeda-beda ya. Misalkan yang mandiri ini ada 70 ya, ada yang panti itu 50, ada juga nih yang 60, sesuai dengan siswa masing-masing. Dan otomatis nanti pembayarannya di sini juga sesuai dengan SPP, besaran SPP yang sudah ditentukan masing-masing ke siswanya. Terus ini ada gasal 6 di sini maksudnya adalah jika semesternya itu aktif ya. Enggak tulis 6. Jika tidak aktif kita biarkan kosong saja. 6 maksudnya apa? 6 bulan ya. Ya, 6 bulan ini. 6 bulan semester awal, 6 bulan semester akhir. Oke, itu untuk sekilas pembayaran di SPP. Kita lanjut ke input yang non SPP. Non SPP itu aplikasi yang sifatnya tidak bulanan, bisa sekali bayar atau berjenjang, misalkan setahun harus dibayarkan 3 kali gitu tuh ya. Menanggapi
komentar teman-teman yang menanyakan bagaimana cara menambah jenis pembayaran. Nah, jenis pembayaran di sini bisa kita lihat pada kolom di sebelah kanannya ya. Nah, ini. Nah, di kolom lain-lain ini untuk jenis pembayaran yang belum kita tentukan, bisa kita tulis sendiri, misalkan ujian nasional, ada LKS misalkan nomor 3, studi tour gitu ya, satu di tour. Nah, ini otomatis di sini layanan akan muncul ya, studi tour atau pembayaran yang lain bisa kita gunakan di sini. Ini ada saya sediakan 5 jenis pembayaran tambahan ya. Mungkin jika kurang bisa teman-teman tambahi, ingat ya, rumus bisa disesuaikan. Bagi yang nggak tahu rumus ya silahkan ikuti ini aja kolom yang sudah disediakan. Terus ada juga yang bertanya, itulah bagaimana cara menambah jenis pembayaran atau merubah jenis pembayaran. Terus ada juga pertanyaan bagaimana cara mengirimkan tagihan ini ke HP orang tua, karena ini aplikasi offline otomatis tidak bisa. Maka cara mengakalinya yaitu kita save tagihan. Nah, save tagihan ini ke bentuk PDF sehingga kita bisa kirim ke HP orang tua ya. Misalkan ini ya tadi ya, ini sudah berubah untuk nama sekolahnya ya, SD ya. Kalau SMP SMA tinggal merubah di menu depan itu ya. Mau SMP SMA silakan, nanti kita save. Save-nya pakai save as ya. Ini sebelum kita ke save as, kita coba akan rubah ini menjadi PDF. Bisa kita save as atau kita print. Saya suka yang print saja, print ya. Pilih yang rubah ke PDF ya, otomatis di sini bermacam-macam dari status teman-teman printernya ya. Oke, kita save aja. Ini karena kepotong ya, biar tidak potong, kita rubah ke kertasnya menjadi A4 atau F4 ya. F4 di sini tidak ada. Oke, pakai A4 saja. Sudah, kalau sudah bisa kita print. Nah, ini otomatis akan tersimpan menjadi PDF tagihan Dimas ya. Baik, kita save. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita pengen surat tagihan ini bisa kita kirimkan ke WA orang tua, yaitu kita rubah ke PDF terlebih dahulu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, bisa kita save juga. Setelah teman-teman, nah ini tadi yang kita tambahkan ada studi tour ya, ujian nasional, LKS, studi tour. Nah, atau pembayaran lain nanti di sini ada 5 jenis pembayaran. Terus kita kembali lagi ke aplikasi tadi. Terus bagaimana cara menyimpan aplikasi ini ke nama lain sehingga bisa kita gunakan untuk jenjang yang lain atau kelas yang lain. Nah, ini tinggal diganti sini aja, ini SD ya. Nah, kita SD, kita coba save as ya, nih untuk ya SD, misalkan ini tinggal diganti SD Darut, nah, kelas 1. Oke, save. Nah, otomatis di sini akan berubah menjadi SPPSD Darut kelas 1. Lantas kalau jenjang yang lain bagaimana? SMP ya, tinggal kita ganti aja di nama sekolahnya SMP.
Nah, SMP kelas berapa misalkan, kelas 8 atau kelas 7 ya, kelas 7 misalkan gitu ya. Ya, 7. Kita coba cek di tagihan. Nah, ya ini otomatis akan berubah nama sekolahnya maupun kelas, jurusannya kosong. Tinggal kita save as saja. Oke, save as ya, SMP gitu ya, SMP. Darut kelas berapa tadi, kelas 7 ya, kelas 7. Oke, save as. Oke, sudah tersimpan di sini aplikasi SPP SMP Darut kelas 7. Kalau SMA bagaimana, atau SMK, tinggal kita rubah di menu depan tadi di nama sekolahnya. SMK misalkan, nah, SMK misalkan, SMK atau SMA boleh. Terus untuk kelasnya misalkan kelas 10 ya, 10. Oke. Nah, ini karena di tingkat SMA atau SMK sudah ada jurusan, maka jurusan bisa kita isi. Misalkan SMK jurusan Tata Boga. Oke. Coba kita cek di menu tagihan. Nah, nih SMK untuk tahun pelajaran, oke, tahun yang berjalan, kelas 10, jurusan Tata Boga. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau pengen merubah aplikasi ini ke jenjang yang lain, itu saja mungkin dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dibantu like, komen, dan share biar teman-teman yang lain bisa ikut merasakan manfaat dari aplikasi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.